Nah, alhamdulillah kita rehat sejenak lagi teman-teman semua. Jadi kalau capek, istirahat, capek, istirahat. Jangan sampai kita paksakan kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin terkilir atau hal-hal yang lain yang bisa menghambat perjalanan kita. Baik, kalau dipikir-pikir ya, kalau kita pikir-pikir, dari Portugis yang menjajah kita kurang lebih 86 tahun, kemudian masuk ke Spanyol kurang lebih 170 tahun, hampir 2 abad, kemudian datang Belanda 3,5 abad, setelah itu datang Prancis, kemudian Inggris, sampai ke Jepang. Itu kita dijajah oleh bangsa asing lebih dari 500 tahun ya. Sekitar 5 abad lah teman-teman, dari abad ke-15 sampai kepada abad ke-19. Nah, muncul pertanyaan besar ya, muncul pertanyaan besar bagi kita semua. Mengapa sih mereka bisa menjajah kita? Padahal mereka ini adalah pendatang, sementara kita ini adalah pribumi. Otomatis jumlah kita dibandingkan dengan mereka itu lebih banyak. Kalau jumlah mereka yang datang berlayar paling 100-200 orang, sementara jumlah kita berapa? Ribuan, bahkan jutaan, atau mungkin bahkan sudah ratusan juta pada waktu itu. Akan tetapi mereka berhasil menindas kita, mereka berhasil menjarah kekayaan alam kita, dan mereka berhasil menjajah kita di tanah air kita sendiri. Waliyadzubillah. Nah, ini pertanyaan besarnya. Apa yang menyebabkan sehingga mereka yang jumlahnya sedikit itu bisa mengalahkan kita yang jumlahnya besar? Mereka yang pendatang bisa menjadikan kita sebagai pembantu-pembantu mereka, dalam tanda kutip ya, pembantu-pembantu mereka. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat sejarah, kita pelajari sejarah ini, maka setidaknya akan kita dapati 3 faktor utama mengapa mereka bisa sampai menjajah kita. Yang pertama adalah karena kurangnya persatuan kita sebagai bangsa. Lemahnya persatuan kita sehingga mereka mudah menjadikan kita sebagai pelayan di rumah kita sendiri. Padahal pada waktu itu, kalau kita lihat buku-buku sejarah, dari Sabang sampai Merauke itu teman-teman semua banyak sekali kerajaan. Di tanah Sumatera saja, itu kalau tidak salah kurang lebih 30 kerajaan. Mulai dari Kesultanan Aceh, yang paling terkenal Samudra Pasai, kemudian Kesultanan Palembang, kemudian ada kerajaan di Lampung sana, kerajaan Tulang Bawang, dan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Kemudian kita pindah ke Jawa. Di Jawa ada kerajaan Pajang, Demak, Mataram, ya, bahkan ada Pangeran Diponegoro di sana. Masya Allah. Kita ke Sulawesi. Di Sulawesi ada kerajaan Bone, kerajaan Goa, kerajaan Tallo, dan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Di Kalimantan pun seperti itu. Di Maluku dan sekitarnya juga seperti itu. Banyak kerajaan kita di Indonesia ya, akan tetapi lemah dengan persatuan. Sifat kedaerahannya masih kental ya, sehingga masih sendiri-sendiri, berjuang sendiri-sendiri ya, tidak ada persatuan di antara kita pada waktu itu, sehingga mereka mudah menjadikan kita sebagai ya, mudah menjajah kita, mudah menindas kita. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, dalam Islam Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan atau bagaikan satu tubuh. Jikalau yang satu yang sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Bagaikan satu bangunan, yang satu sama lain saling memperkuat. Dan seharusnya seperti itulah bangsa kita. Begitulah seorang mukmin yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.
bersaudara diikat dengan tali akidah, diikat dengan tali silaturahim, tali persaudaraan, yang dengannya mereka kuat. Seperti lidi jikalau hanya satu, dia tidak akan bisa membersihkan apa-apa, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun jikalau lidi, 1 lidi, 2 lidi, 10 lidi, 100 lidi, kita ikat dengan kuat, kita ikat dengan simpul yang kuat, maka insya Allah akan kuat dan bisa membersihkan apa saja, termasuk membersihkan penjajah dari negeri kita. Ya Allah. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita dalam hadis Sauban yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hampir-hampir saja kalian diperebutkan oleh orang-orang layaknya makanan yang diperebutkan dari berbagai arah, diserang dari berbagai arah. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah pada waktu itu jumlah kami sedikit sehingga kami diperebutkan, dikelilingi, dikerumuni oleh orang? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bal antum yauma idzin katsir. Justru jumlah kalian pada waktu itu jauh lebih banyak daripada mereka. Kita ini jauh lebih hebat, lebih banyak daripada mereka. Akan tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian banyak, akan tetapi seperti sampah. Kalian banyak, akan tetapi seperti sampah yang disapu oleh air hujan. Kalian banyak, akan tetapi kalian seperti buih di lautan. Banyak memang, akan tetapi ketika disapu oleh ombak, maka mereka bercerai-berai. Mudah diombang-ambingkan oleh ombak, dibawa ke sana kemari, akhirnya mereka bercerai-berai. Dan pada waktu itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian dihinggapi oleh penyakit wahan. Maka sahabat bertanya, apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, al-wahan, penyakit wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian itu terlalu cinta kepada dunia, menjadikan dunia sebagai tujuan kalian, sehingga melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian takut dengan kematian. Takut dengan sesuatu yang pasti yang akan mendatangi kalian, yaitu kematian. Cinta dunia dan takut dengan kematian. Dan inilah mungkin yang menimpa sebahagian orang-orang atau rakyat Indonesia pada masa itu. Ada mungkin di antara mereka yang cinta dengan dunia dan takut dengan kematian, sehingga mereka tidak mau berjuang bersama dengan pejuang-pejuang yang lainnya, membebaskan negara kita dari belenggu penjajah. Waliyahulillah. Ini sudah hampir jam 11. Kita masih setengah perjalanan. Banyak rehat kita ini, ya Allah. Ya mau diapa ya teman-teman. Perjalanan yang terbaik itu adalah perjalanan yang kita nikmati. Setuju? Setuju dong. Insyaallah, alhamdulillah kita sudah berada di pintu rimba pos 2. Ini pos 2-nya. Dalam ada camp area untuk pos 2. Untuk trek yang di belakang kita ini menuju ke Bontolojong, ya, salah satu gunung, salah satu bukit yang juga menjadi destinasi bagi para pendaki yang naik ke puncak Bialo. Rencana kali ini, insya Allah kalau waktu nggak mepet, waktu mencukupi,
kita akan lintas dari Puncak Bialo ke Bontolojong insyaallah. Semoga ada waktu, cukup waktu sebentar. Ini sudah jam 11, ya sudah setengah 12 lewat. Setengah perjalanan. Pos 2, kita mau masuk ke hutan. Oke, sekarang kita masuk. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillah kita sudah masuk ke hutan pos 2. Masya Allah, ini hutannya lebat. Nah, bisa kita lihat. Terdengar suara serangga. Kalau di sini kita sebutnya nyenyeng. Ya, nyenyeng. Insya Allah berlumut nih. Ya, pantas ya teman-teman. Jika penjajah itu orang-orang asing, orang-orang di luar Indonesia, mereka datang untuk menjajah kita. Karena ya, kita lihat hutan kita, Masya Allah, dipenuhi dengan pohon-pohon yang rindang, hasil kekayaan alam kita, sumber daya alam kita, baik di darat, di laut, maupun yang terkandung dalam tanah, semuanya melimpah ruah. Suasananya tenang, khas pegunungan, Masya Allah. Mungkin ini menjadi salah satu alasan bagi para pendaki atau para petualang untuk mengelilingi hutan, mendaki gunung, karena mereka suka dengan suara-suara seperti ini. Mereka suka dengan suasana tenang seperti ini, dan udaranya yang Masya Allah sangat-sangat jauh berbeda dengan udara yang ada di kota yang sudah terkontaminasi dengan polusi kendaraan, polusi pabrik, dan polusi yang lainnya. Masya Allah, di sini mahal. Suasana yang begitu sangat mahal.
Masya Allah, setelah kita berjalan kurang lebih 30 menit, alhamdulillah kita sampai di pos 2. Nah, ini dia pos 2. Ini camp area untuk pos 2. Ini pos bayangan ya teman-teman. Sini sepi. Kita lihat sepi karena memang teman-teman yang camp dari perkemahan tadi di bawah itu mereka setelah berkemah naik kemudian langsung ke puncak. Di sini kosong, tak ada seorang pun. Masya Allah, tenang. Ini yang dicari-cari oleh pendaki. Jadi kita mau rehat dulu sejenak. Setelah itu kita akan lanjutkan perjalanan. Sekarang ini sudah hampir duhur, jadi mungkin kita sholat dulu. Kita makan, sholat. Setelah itu kita nanjak kurang lebih 1,5 jam. Ini tanjakan terakhir. Kita rehat sejenak. Alhamdulillah teman-teman semua, tadi kita sudah membahas tentang sebab mengapa mereka bisa menjajah kita. Padahal kita ini nahnu usbah, kita ini lebih kuat, kita ini lebih banyak daripada mereka. Mereka pendatang jumlahnya lebih sedikit, akan tetapi mereka berhasil menjajah kita di negeri kita sendiri. Kenapa? Poin yang pertama tadi adalah lemahnya persatuan di antara kita. Sifat kedaerahan masih kental di kalangan masyarakat Indonesia pada waktu itu, apalagi di kerajaan-kerajaan, sehingga mereka mudah masuk. Mereka mudah menjajah kita. Kemudian poin yang kedua, kita ini, bangsa Indonesia, mudah diadu domba. Ya. Mereka mengadu domba kita, antar sesama anak bangsa. Kita berperang, kita bertempur, menghabiskan tenaga, biaya, peralatan dan sebagainya. Dan kemudian mereka bertepuk tangan di belakang kita. Dan memang kalau kita lihat sejarah, Belanda itu punya taktik perang yang namanya divide and empire.
mengadu domba dulu, setelah itu baru kemudian mereka mengambil alih kekuasaan. Ini liciknya Belanda, ya. Liciknya mereka, waliyadzubillah. Nah, ada beberapa kerajaan yang dulu diadu domba, teman-teman semua. Seperti misalnya kerajaan Banten, Sultan Banten, ya, siapa yang tidak kenal Sultan Agung Tirtayasa. Beliau ini diadu domba, diadu dengan anaknya sendiri yang bernama Sultan Haji. Sultan Haji ini diprovokasi oleh Belanda untuk merebut kekuasaan ayahnya. Dengan bantuan Belanda, akhirnya mereka berperang. Ayah dan anak berperang diadu domba. Kemudian di Sulawesi Selatan, ya, siapa yang tidak kenal dengan Sultan Hasanuddin, ayang jantan dari timur, Imal Lombasi dan Matawang. Ya, sangat disegani oleh Belanda. Akan tetapi diadu domba dengan Raja Bone yang bernama Arum Palaka, yang menghasilkan pada waktu itu, yang mengharuskan terjadi perjanjian Bongaya antara Sultan Hasanuddin dengan pihak Belanda, pihak Raja Bone, yang mengharuskan beliau tunduk di bawah kekuasaan kerajaan Bone. Diadu domba anak bangsa kita ini. Pahlawan kita diadu domba. Nah, kemudian ada juga di tanah Sumatera yang sangat terkenal ceritanya, teman-teman semua, antara kaum Padri yang dipimpin oleh tuanku Imam Bonjol dengan kaum adat. Mereka ini diadu domba oleh Belanda. Tuanku Imam Bonjol ingin menerapkan syariat Islam. Sementara ada beberapa tradisi-tradisi kaum adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan celah ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengadu domba keduanya. Akhirnya terjadilah perang di antara mereka, ya, antara sesama orang-orang Minang, ya, orang-orang Melayu di tanah Sumatera. Dan bukan main, teman-teman semua. Perangnya ini terjadi berpuluh-puluh tahun, bahkan disebutkan terjadi selama 35 tahun. Bagaimana liciknya Belanda dalam mengadu domba anak bangsa kita ini. Oleh karenanya, jangan mau lagi diadu domba. Kita adalah bangsa yang besar, kita adalah bangsa yang kuat, saling percaya dengan saudara kita, saling percaya dengan pemerintah kita, sehingga kita tidak mudah lagi diadu domba oleh penjajah-penjajah asing, orang-orang yang ingin merebut kekuasaan, yang ingin menjajah kita nantinya. Dan memang Nabi SAW menjelaskan kepada kita semua bahwa la yadkhulul jannata nammamu. Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang mengadu domba, orang-orang yang namimah, suka mengadu domba. Ya, si A, dia datang kepada si A mengatakan ini, kemudian dia datang ke si B dan mengatakan ini. Akhirnya si A dan si B ini berperang, berselisih, akhirnya mereka lah yang tepuk tangan. Waliyazubillah, sungguh licik mereka, sungguh licik strategi mereka dalam menjajah bangsa kita dengan mengadu domba. Ini menu makan siang kita. Nasi kuning, ada mie, ada paha ayam, sambal, tempe dan tahu. Masya Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang engkau dustakan. Alhamdulillah bisa di gunung kita bisa makan seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang kita makan siang. Alhamdulillah kita sudah sholat, sudah ngopi. Sekarang makan siangnya. Bismillah.
Disunahkan pada saat makan kita menggunakan tangan. Namun tidak mengapa kalau kita menggunakan sendok atau garpu atau yang lainnya. Tapi sunnahnya adalah dengan tangan. Karena kalau kita pikir ya teman-teman, tangan ini, yang memakai tangan ini untuk makan cuma kita. Atau mungkin dengan anak kita. Tapi kalau sendok, kita masuk warung, makan, sendoknya itu sudah ada ratusan bahkan mungkin ribuan orang yang sudah pakai sebelum kita. Sunnahnya pakai tangan. Namun tidak mengapa kalau pakai sendok. Disunahkan setelah makan, maka jari-jari kita jilat seperti ini, karena wallahu alam, kata para dokter, di tangan kita ini terdapat suatu enzim yang bisa membantu melancarkan pencernaan kita. Masya Allah, betul-betul sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan atau diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu, dan baru sekarang kita temukan hikmahnya mengapa beliau perintahkan kepada kita menjilat tangan setelah kita makan. Ini seperti teman-teman, tidak ada orang. Sekarang kita prepare, setelah kita makan, ngopi-ngopi, alhamdulillah kita mau prepare lanjut ke puncak.